Salam sehat ibu-ibu kader. Semoga ibu semua dalam kondisi sehat dan siap belajar. Hari ini kita akan belajar bersama tentang peran kader dalam pendampingan psikologis ibu hamil dan ibu menyusui di masa pandemi. Nah ibu, sebelum kita membahas tentang itu, ibu kader perlu mengetahui terlebih dahulu tentang alasan kenapa ibu hamil atau ibu menyusui membutuhkan pendampingan ekstra di masa pandemi. Ada 3 alasan yang bisa kita cermati. Yang pertama, virus COVID-19 saat ini sudah melanda seluruh dunia, termasuk negara kita Indonesia. Adanya ancaman penularan COVID dari orang-orang di sekitar ibu bisa menjadi salah satu sumber kekhawatiran bagi ibu hamil atau ibu menyusui. Mereka mungkin saja merasa khawatir bahwa virus ini akan menular kepada mereka atau buah hati mereka. Kemudian di masa pandemi ini, ibu mengalami perubahan dalam kegiatan sehari-hari. Contohnya, kegiatan yang menjadi terbatas karena adanya kebijakan PPKM atau adanya aturan menjaga jarak dengan orang lain dan juga aturan untuk bekerja dan belajar dari rumah. Kondisi-kondisi yang terbatas ini bisa menjadi sebuah penyesuaian baru bagi ibu, sehingga ini bisa menjadi sumber kekhawatiran bagi ibu dan mungkin akan mempengaruhi kondisi psikologis ibu. Selain itu, permasalahan ekonomi atau keuangan mungkin juga dialami oleh ibu. Contohnya, adanya kebijakan dari perusahaan tempat ibu atau suaminya bekerja yang menyebabkan pemecatan karyawan dan pemotongan gaji. Kondisi-kondisi ini bisa berdampak pada munculnya perasaan tertekan, khawatir, merasa sendirian, dan harapan yang rendah pada ibu hamil atau ibu menyusui. Hal ini bisa menjadi ancaman kesehatan mental pada ibu yang dapat mengarahkan ibu pada kondisi depresi saat kehamilan atau depresi pasca melahirkan. Setelah ibu kader mengetahui kekhawatiran-kekhawatiran yang mungkin menyertai ibu hamil atau ibu menyusui yang menyebabkan permasalahan psikologis, apa ya kira-kira yang bisa dilakukan oleh kader? Ada 3 peran yang bisa dilakukan oleh kader. Yang pertama adalah mengenali dan memantau kondisi psikologis ibu hamil atau ibu menyusui. Yang kedua, kader bisa memberikan dukungan sosial berupa pendampingan kepada ibu. Misalnya dengan cara mendengarkan keluh kesah ibu, menjawab pertanyaan, dan mencarikan informasi yang berguna untuk ibu. Yang ketiga, kader bisa mengantar atau merujuk ibu yang memerlukan bantuan atau ibu yang mengalami depresi sehingga ia membutuhkan penanganan lebih lanjut ke puskesmas. Untuk bisa menjalankan ketiga peran tersebut, kader perlu memiliki empati, perlu bersikap empatik, dan perlu melakukan komunikasi empatik. Nah, kira-kira apa ya perbedaan di antara ketiga ini? Mari kita simak. Apa sih empati? Empati adalah kemampuan untuk merasakan dan memahami bentuk dan makna emosi yang dialami oleh orang lain. Kader perlu memiliki empati agar ibu merasa dipahami dan bersedia untuk didampingi oleh kader. Contoh empati, misalnya, kader bisa merasakan kesedihan ibu yang sedang bercerita tentang kondisi anaknya yang sakit. Ini artinya kader memahami kondisi emosi ibu yang sedang sedih karena kader bisa memahami situasi yang dialami ibu di mana anaknya sedang sakit. Kemampuan untuk bisa merasakan dan memahami bentuk dan makna emosi ibu ditampilkan dalam bentuk sikap empatik. Lalu apa itu sikap empatik? Sikap empatik adalah respon atau perilaku yang kita lakukan kepada orang lain seolah-olah kita merasakan hal yang serupa. Ketika kita bisa merasa empati pada orang lain,
kita menunjukkan respon atau perilaku empati kepada orang lain, sehingga orang lain bisa merasakan bahwa kita memahami perasaan mereka. Contoh sikap empatik adalah Kader memberikan tisu pada ibu yang tampak menangis saat bercerita tentang kondisi anaknya. Nah, dari kedua konsep tadi kita belajar bahwa empati perlu ditunjukkan atau ditampilkan oleh Kader melalui komunikasi empatik. Nah, apakah itu? Kita akan belajar lebih dalam tentang komunikasi empatik, yaitu proses memahami, menghargai, dan mengenali atau peka terhadap kesulitan atau perasaan orang lain, dan kita menyampaikan pemahaman kita atas emosi tersebut kepada orang lain dengan cara yang mendukung. Jadi dalam proses komunikasi empatik ada proses memahami dan menghargai emosi atau perasaan orang lain. Kemudian pemahaman itu kita sampaikan dalam bentuk respon atau sikap atau perilaku yang mendukung pada orang lain. Nah, kenapa ya Kader perlu mempelajari dan melatih kemampuan komunikasi empatik? Keterampilan komunikasi empatik ini merupakan keterampilan yang bersifat praktik, sehingga ini bisa bermanfaat untuk Kader dalam menjaga hubungan dengan orang lain. Bukan hanya untuk keperluan pekerjaan, tapi juga bisa bermanfaat untuk menjaga hubungan dengan keluarga, teman, tetangga, dan juga rekan kerja. Sehingga keterampilan ini perlu dilatih dan ditingkatkan oleh Kader dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari agar keterampilan ini bisa menjadi bagian dari sikap kerja dari Kader dalam melayani ibu. Nah, dalam komunikasi empatik kita belajar tentang dua hal, yaitu tentang komunikasi dan tentang empati. Selanjutnya, kita akan membahas lebih dalam apa yang dimaksud dengan komunikasi. Komunikasi adalah proses pengiriman informasi, gagasan, emosi, keterampilan, dan sebagainya dengan menggunakan simbol, kata-kata, gambar, figur, grafik, dan lain-lain. Komunikasi ini bisa berfungsi untuk menyampaikan atau mengekspresikan ide atau perasaan. Bisa juga berfungsi untuk memupuk hubungan, menyatakan eksistensi diri, menghibur, mengubah dan membentuk opini atau perilaku orang lain. Dalam sebuah komunikasi ada 5 unsur atau 5 komponen. Yang pertama adalah unsur pengirim pesan. Dalam sebuah komunikasi tentu ada pihak yang mengirimkan pesan. Dalam perlahan Kader, pihak pengirim pesan ini adalah Kader. Kemudian yang kedua adalah penerima pesan. Penerima pesan adalah ibu hamil atau ibu menyusui. Yang ketiga, pesan yang disampaikan. Yang keempat adalah encoding. Apa ya encoding itu? Encoding adalah proses yang dilakukan oleh komunikator atau pengirim pesan untuk mengemas maksud atau pesan yang ada dalam pikirannya atau dalam hatinya menjadi sebuah simbol, suara, tulisan, atau gerak tubuh yang dapat diterima oleh komunikan atau penerima pesan. Jadi sederhananya encoding itu adalah cara ibu-ibu mengemas apa yang ingin ibu sampaikan kepada ibu hamil atau ibu menyusui. Yang kelima, unsur dari komunikasi adalah media penyampaian pesan. Ketika Kader melakukan komunikasi, kita juga harus memperhatikan media apa yang digunakan. Apakah komunikasi itu berbentuk lisan atau berbentuk nonverbal? Contoh dari komunikasi lisan atau verbal adalah percakapan atau ngobrol. Contoh dari komunikasi nonverbal adalah komunikasi melalui tulisan, chat,
undangan, bahasa isyarat, gestur, dan lain-lain.